Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan namanya lanjutan pengolahan lahan. Pada video sebelumnya sudah terangkan dari pengolahan yang secara sederhana, lalu kita tabur pupuk, dan saat ini kita akan tabur namanya abu. Abu ini adalah abu hasil pembakaran seresah-seresah tanaman ataupun rerumputan yang diberikan kepada ternak domba kita, yang dimana seresah tersebut ya jumlahnya sudah terlalu banyak menumpuk, pada akhirnya kita bakar, kita jadikan abu. Dan abu ini akan kita manfaatkan dalam pengolahan lahan, yang dimana sebagai bahan tambahan yang nantinya ini memiliki peranan penting ya kawan-kawan, semacam itu. Sebelum masuk ke pembahasannya atau masuk dalam pengaplikasiannya, saya saranin kalau kawan-kawan memiliki abu ya, kawan-kawan bisa pergunakan abunya, dipergunakan sebagai pengganti kapur dolomit. Itu menurut kami abu ini bisa menggantikan kapur dolomit. Jadi ini lebih, menurut saya lebih ramah lingkungan daripada kapur dolomit, karena kapur dolomit itu hasil dari penambangan atau perusakan alam. Dan yang jelas ini abu ini juga ini lebih murah biayanya ya dibandingkan dengan kapur dolomit, karena kapur dolomit pasti mengeluarkan biaya ya, yang dimana nantinya akan menambahkan harga biaya produksi yang harus kita keluarkan, sehingga nantinya ketika biaya produksi meningkat, otomatis nanti keuntungannya semakin sedikit ya, jika perhitungannya tidak sesuai, ataupun ya kita menggunakannya ya tetap pasti mengeluarkan biaya. Tapi kalau untuk abu ini kita bisa peroleh dari orang-orang yang suka membakar ya, sersa-sersa itu kita bisa peroleh dan kita manfaatkan sebagai pengganti kapur dolomit. Nah, abu ini kan kawan, ini itu kita aplikasikan ke lahan, sebenarnya itu adalah untuk memecahkan sebuah masalah yang berada di lahan, yaitu salah satunya keasaman tanah. Keasaman tanah ini itu sangatlah berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara ya, ketersediaan unsur hara pada tanaman. Tanah yang asam itu biasanya itu ketersediaan unsur haranya jauh lebih sedikit dibandingkan tanah yang netral. Nah, kalau tanah netral itu biasanya unsur haranya bisa tersedia lebih banyak ya kan kawan, lebih banyak dan lebih kompleks untuk tanaman ya kan semacam itu, sehingga tanaman bisa maksimal kan kawan. Nah, ini tujuannya kita taburkan abu semacam ini adalah untuk menetralkan ya keasaman yang berada pada tanah. Dan di sisi lain juga abu ini juga menetralkan ini kan kawan, pupuk yang kita berikan, yang dimana pupuk itu terkadang masih kondisinya asam, belum maksimal lah netralnya. Nah, itu kita berikan abu, nantinya harapannya bisa menetralkan semacam itu. Nah, abu ini kan kawan, manfaat dari abu sendiri sebenarnya tidak hanya menetralkan dari segi keasaman tanah, tapi juga abu ini sebagai media yang bagus kan, media yang bagus bagi tanah. Jadi dalam bentuk fisik tanah ya. Nah, ini juga akan memperbaiki, seperti halnya pupuk kandang ini saya rasa juga bisa memperbaiki, karena abu bakar ini itu yang terdapat di abu ini tidak hanya abunya saja, melainkan arang-arang yang ada pada abu ini juga itu membantu
dalam proses perbaikan sifat fisik tanah kan semacam itu. Dan arang itu sendiri memiliki peranan yang juga penting, yang dimana arang itu sebagai rumah mikroorganisme juga cukup bagus kan semacam itu. Dan sehingga dengan kita berikan abu bakar berupa hasil sersa-sersa ini kan kawan, bisa menekan biaya sedemikian rupa, dan yang jelas jauh lebih murah kan semacam itu. Dan kan kawan, di abu ini kan kawan, manfaat lainnya selain juga dapat memperbaiki sifat fisik dan kehidupan dari biologi tanah, di sisi lain juga dapat menetralkan tanah. Manfaat abu yang berikutnya adalah terdapat kandungan pupuk ya. Kalau saya baca dari beberapa sumber yang ada di Google, itu abu ini terdapat beberapa kandungan pupuk, yang diantaranya terdapat kalsium dan fosfor semacam itu. Tapi menurut kami ya, kandungan pupuk dari abu itu sendiri atau kandungan bahan-bahan kimia yang tersedia bagi tanaman itu sendiri ya, dari abu itu sendiri tergantung dari bahan bakunya kan kawan, semacam itu. Tapi yang jelas ini kami pergunakan saat ini, paling pokok utama kami adalah menggantikan penggunaan kapur dolomit. Nah, jadi manfaat abu yang paling pokok adalah menurut kami adalah menggantikan penggunaan kapur dolomit semacam itu. Dan ini kan kawan, cara aplikasinya, abu ini kita tabur setiap satu lubang itu kurang lebih 1 genggam saja, ataupun ya parameternya yang paling cocok yaitu adalah rata kawan-kawan. Jadi rata menutupi kotoran hewannya ini kan kawan, atau pupuk kandangnya semacam itu, pupuk organiknya. Rata menutupi pupuk organik semacam ini aja itu sudah cukup. Jadi penggunaan abunya ini cukup kita aplikasikan semacam itu, kita tutupi. Dan aplikasinya kan kawan, itu alangkah baiknya ya menurut kami itu lebih baik ditabur di atas pupuk kandang. Jadi ketika pupuk kita tabur, maka langkah selanjutnya baru kita taburi abu. Kita taburi abu semacam ini. Tujuannya apa? Kok saya menyaranin di atas? Karena nanti ketika mereka tersiram air, otomatis cairan atau unsur-unsur kimia yang berada di abu akan terbilas air dan mengenai pupuk yang berada di bagian bawahnya semacam itu. Ataupun kawan-kawan bisa mencampurnya dengan pupuk sebelum diaplikasikan ke lahan, kan bisa mencampurnya dengan pupuk yang akan diaplikasikan. Itu juga bagus kan kawan, karena nantinya dengan hal semacam itu malah lebih berefek kepada lahan kawan dibandingkan abunya berada di bagian bawah ya, semacam itu. Sehingga kalau di bagian bawah biasanya nanti pupuknya itu yang bagian atas itu asam kan kawan, semacam itu. Tapi ya sama saja sih menurut kami. Kalau kami lebih suka di bagian atas, karena nantinya efeknya menurut kami jauh lebih bagus dan lebih baik. Ataupun dicampur lah itu kan. Dan dalam aplikasi ini kan kawan, yang perlu diperhatikan ya, ini sangat penting, yaitu kawan-kawan pergunakanlah masker ya. Pergunakanlah masker, karena abu ini partikelnya cukup kecil ya kan kawan, sehingga nantinya kalau terhirup ke hidung itu nantinya dapat menimbulkan sesak nafas ya bagi yang tidak tahan. Dan itu pun
juga kurang baik bagi kesehatan. Alangkah baiknya kawan-kawan itu lebih baiknya menggunakan masker ya saat aplikasi abu ini kan kawan. Dan ini kan kawan, abu ini jika kita berikan ke lahan, saya yakin lahannya tambah subur semacam itu, tapi harus dibarengi dengan penggunaan pupuk kandang juga kan kawan. Nah, ini terbukti dari fenomena alam ya, yaitu adalah gunung berapi yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya itu tepatnya di Yogyakarta, Gunung Merapi meletus dan mengeluarkan abu vulkanik. Nah, abu vulkanik tersebut itu menyebar ke area sekitar letusan tersebut, dan di sekitar area letusan tersebut tanahnya menjadi subur. Nah, itu menandakan bahwasannya efek abu itu cukup luar biasa sekali ya kan, cukup bagus ya terhadap kesuburan lahan kan kawan. Dan itu tidak hanya dari fenomena alam, melainkan teori juga. Itu dulu saya ketika masih sekolah itu juga diajarkan bahwasannya hasil dari letusan Gunung Merapi berupa abu yang mengenai tanah, ketika terkena hujan kondisinya akan subur. Nah, itu menandakan bahasanya inilah sebenarnya abu ini adalah potensi yang ada di negara kita, yang dimana itu bisa kita manfaatkan ya, yang harganya jauh lebih murah ya, jauh lebih baik, dan yang jelas kan kawan sangat-sangat membantu para petani untuk membudidayakan tanaman semacam itu. Dan ini kita tabur ya cukup 1 genggam saja, jangan terlalu banyak ataupun rata. Nah, itu kita tabur untuk semua lahan ini kan kawan. Dan oke kan kawan, itu dulu perbincangan kami mengenai tentang abu yang kita pergunakan dalam proses budidaya tanaman cabai nantinya. Yang jelas semoga kawan-kawan pada video tersebut bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil sisi positifnya, dan yang jelas jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.